Shalom Bapak Ibu. Wow, Belum, saya saya belum. sangat bersyukur ya malam ini saya Malam, bisa Kak. berjumpa dengan teman-teman di Taiwan. Wow, ini pertama kali saya join dan waktu saya dihubungi jujur saya sangat antusias. Saya coba atur waktu saya kapan saya bisa nih. Wah, satu lagi yang di Hong Kong ya, satu lagi di Hong Kong. Cuman saya sempat ada berubah tanggal. Mungkin Sabtu depan saya bersama teman-teman di Hong Kong. Ya. Sabtu tanggal 26 ya, ya Sabtu 26 saya sama teman-teman Hong Kong ya. Nah, malam ini sebelum kita istirahat saya ingin mengajak membaca ya, merenungkan firman Tuhan. Ini saya ambil dari dua dua Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ini ada satu pernyataan Rasul Paulus yang sangat menarik. Di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya masuk dalam teks ini, saya ingin coba sedikit memberikan penjelasan mengenai surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus ini di antara surat-surat Paulus yang lain. Jadi di dalam perjanjian baru ada 27 kitab. 27 kitab itu terdiri dari 4 kitab Injil dan kitab yang ditulis atau surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul. Salah satu yang paling banyak nulis adalah Rasul Paulus. Kenapa? Karena dari 27 kitab itu ada 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi hampir setengah ya. Ya, hampir setengah. Perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Dan di antara surat-surat Paulus ada surat 2 Korintus. Di antara 13 surat Paulus, 2 Korintus ini adalah surat yang kalau Bapak Ibu Saudara baca lebih bersifat secara personal, di mana Paulus banyak bicara tentang pelayanan. Secara khusus apa yang dihadapi dalam pelayanannya. Di antara surat-surat yang lain, Paulus banyak bicara tentang tantangan-tantangan dan pergumulan yang dia hadapi dalam pelayanan. Bapak Ibu nanti bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, di mana dia bicara tentang apa yang dia alami dalam pelayanannya. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, Paulus itu adalah rasul yang terkenal di antara rekan-rekan pelayanan yang lain sebagai rasul yang rajin pergi menginjil karena dia dipanggil untuk orang-orang non-Yahudi. Ada 3 perjalanan misi Paulus. Ini semua dicatat di Kisah Para Rasul. Dan yang menarik adalah tidak semua perjalanan misi Paulus ini berjalan baik. Bapak Ibu saudara bisa baca nanti kisah-kisah di mana Paulus setelah melayani ditarik, dipukuli, dimasukkan ke dalam penjara, difitnah. Dia ngomong di dalam 2 Korintus misalnya pasal yang ke-11 ini ya. Nanti ya Bapak Ibu saudara, yang dia berkata, aku seringkali mengalami tantangan ya, karam kapal, lalu dia bilang dia kelaparan, kedinginan, dia banyak berjeri lelah ya. 2 Korintus 11 ayat 23 salah satunya yang saya bacain. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Wah, kalimat sering dalam penjara itu menunjukkan bahwa dia bukan sekali 2 kali masuk penjara. Dia sering masuk penjara. Wah, ini bukan
satu keadaan yang menyenangkan ya. Ada satu situasi yang dihadapi oleh Paulus tidak menyenangkan dalam hidupnya. Tantangannya banyak, kok pelayanan malah makin banyak tantangan ya. Justru Paulus dalam aktivitasnya melayani pekerjaan Tuhan, kok malah tantangan gak berhenti-berhenti ya. Dia malah menghadapi situasi-situasi yang sukar, bahkan masuk penjara. Satu keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi apapun yang dihadapi oleh Paulus, Bapak sudah bisa baca ya di dalam tulisannya. Ada kalimat yang muncul beberapa kali. Kalimat itu menarik buat saya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kalimat ini cukup banyak diucapkan oleh Paulus. Di Bapak Ibu sudah bisa cek bahwa di antara sekian banyak tantangan yang dihadapi, atau dia sudah tahu dia banyak menghadapi tantangan dalam pelayanan, tetapi dia berkata sebab itu kami tidak tawar hati. Kata tawar hati dari bahasa Yunaninya ekakeo. Kata ini ada beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begini. Sebab itu kami tidak menjadi lelah misalnya. Bisa dikatakan lelah. Kami tidak patah semangat. Kami tidak kecewa. Kami tidak putus asa. Kata ini memiliki arti yang demikian. Ini menarik sekali. Dia tahu bahwa pelayanannya sulit, dia tahu keadaannya susah, dia tahu dia bisa masuk penjara, dia tahu dia sering dalam bahaya maut, keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi ada yang menarik, dia tidak tawar hati. Di dalam sebuah tulisan yang pernah saya baca ya dari seorang yang namanya Paul Gestols, dia pernah bikin sebuah buku, tulisannya Adversity Quotient. Jadi manusia itu punya 4 kecerdasan. IQ, EQ, SQ, dan AQ, Adversity Quotient. Ini adalah sebuah kecerdasan yang dimiliki ya, kemampuan manusia, dan itu adalah dalam hal bertahan. Jadi ada manusia, ketika kita menghadapi tekanan, pleasure, kita menghadapi sebuah tantangan, itu kecerdasan IQ kita yang sedang diuji. Seberapa kuat kita. Dan dia menjumpai ya, Paul Gestols ini ada 3 kategori. Kategori yang pertama itu disebut sebagai quitters. Apa itu quitters? Jadi ada orang yang kalau ketemu masalah itu langsung quit. Dia langsung cari jalan keluar. Bukan cari jalan keluar, dia langsung pergi. Ya, quitters, dia langsung pergi ya. Dia langsung muntaber, mundur teratur tanpa berita begitu. Jadi dia langsung quit. Ini paling banyak. Lalu yang kedua yang agak di tengah itu disebut sebagai campers. Dari istilah camping. Camping disebut campers. Jadi ada orang yang kalau ketemu masalah dia itu camping. Dia maju enggak, mundur juga enggak. Dia stuck, berhenti di situ dan menikmati mentoknya. Ada orang yang begitu katanya. Tapi ada yang paling sedikit, makanya gambarnya piramida ya, atasnya itu yang paling sedikit. Disebut sebagai climbers. Climbers itu adalah orang-orang yang melihat tantangan pergumulannya seperti gunung yang ingin dia taklukkan. Dia daki, dia ingin taklukkan, dia climb, dia panjat. Nah, hanya sedikit orang yang ada dalam kelompok ini. Dan ini sangat menarik ya. Seringkali ketika kita menghadapi tantangan pergumulan, kita masuk kategori yang mana? Kalau Paulus dari kalimatnya dia berkata, dia tahu segala tantangan tapi dia berkata, aku tidak tawar hati, aku tidak menjadi lemah, aku tidak kecewa, aku tidak putus asa. Apa yang menarik? Apa rahasianya nih? Apa yang membuat Paulus begitu kuat dan kokoh? Ternyata ada kalimat yang menarik dalam ayat ini. Dia berkata gini, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada salah satu kunci kekuatan Paulus yang bisa membuat dia bertahan dalam keadaan-keadaan yang sulit dan sukar adalah ketika manusia batiniahnya mengalami sebuah proses pembaharuan dari hari ke sehari. Ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik.
Kita sibuk dengan banyak aktivitas, kita harus bekerja, kita harus bertanggung jawab dengan semua yang dipercayakan, karir kita, pekerjaan kita, apapun bentuknya, itu bagus dan baik sekali. Tetapi di sisi yang lain kita perlu membangun manusia batiniah, bukan hanya jasmani saja, tapi batiniah. Kenapa? Karena tadi kata Paulus, manusia lahiriah itu semakin hari semakin merosot. Manusia lahiriah itu ada limitnya. Manusia lahiriah itu ada batasnya. Tetapi manusia batiniah itu adalah sesuatu yang ada di dalam. Yang ketika digarap itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Jadi salah satu kekuatan kita adalah ketika kita menggarap manusia batin, manusia roh yang ada di dalam. Dan ternyata manusia yang sesungguhnya itu bukan yang tampak di luar. Manusia yang sesungguhnya itu adalah yang di dalam. Kalau yang di luar itu bisa menipu. Tidak semua orang yang berpenampilan baik, kelihatan baik, mereka orang baik. Manusia yang sesungguhnya itu ada di dalam manusia batiniahnya yang seringkali terlupakan. Kita fokus mendandani manusia lahiriah, kita merawat manusia lahiriah dengan baik, tapi seringkali kita lupa menggarap manusia batiniah kita. Dan ini menjadi kunci kekuatan Paulus ketika dia menggarap manusia batiniahnya. Karena yang dia andalkan bukan kekuatannya lagi. Karena yang diandalkan adalah kekuatan yang ada dalam dirinya melalui kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. Ketika kita dengan setia membangun perkara-perkara rohani. Ketika kita tidak hanya fokus kepada hal-hal lahiriah, tapi kita mulai fokus kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Dari sesuatu yang sifatnya fana kepada sesuatu yang sifatnya kekal. Kita harus menyadari ini. Seringkali kita tidak boleh lengah dengan keadaan kita. Itu sebabnya kenapa kita selalu diajak. Saya ingat sekali ya, kenapa Pak Era sering kali ngajak kita doa. Baik doa pagi, doa Jumat, lalu mengajak kita untuk beribadah. Yaitu adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan itu menjadi kekuatan. Itu adalah sarana kita menggarap manusia batiniah kita. Menggarap manusia batiniah kita. Perjumpaan dengan Allah itu menjadi garapan manusia batin. Karena yang bisa mengisi batin kita adalah hadirat Tuhan itu. Betapa pentingnya kerinduan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan ya keadaan dalam dunia ini, seperti yang Alkitab katakan, menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Kita gak bisa prediksi loh apa yang terjadi hari ini. Situasi ekonomi global yang sedang rame belakangan ini mempengaruhi banyak keadaan dalam dunia. Situasi politik yang sedang terjadi, perang dan lain sebagainya. Kita nggak bisa mengharapkan apapun dari dunia ini. Kita harus menyadari bahwa kekuatan kita ada dalam Allah. Kita harus punya kerinduan untuk terus mencari Tuhan dan menggarap manusia batiniah kita. Selagi Tuhan masih beri kita kesempatan dari hari-hari yang kita miliki, mari kita terus bangun manusia batiniah kita. Kita harus semakin giat. Kata Alkitab ya di kitab Wahyu, orang di akhir zaman itu akan ada dua kategori. Yang semakin matang dalam kesuciannya tapi juga semakin matang dalam dosanya. Cuman ada dua kategori. Dan kita sungguh-sungguh untuk ada dalam posisi menggarap itu. Terus berjuang hidup dalam kebenaran. Karena itu menjadi kekuatan kita. Kata Paulus, manusia lahiriah itu semakin lama makin merosot. Dengan bertambah usia, kita semakin lemah. Kita semakin terbatas. Kita gak bisa buat banyak. Kita harus membangun manusia-manusia roh. Manusia roh yang ada di dalam yang kuat. Dan manusia roh itu hanya bisa dibangun lewat perjumpaan dengan Allah dan firman. Firman.
Ketika kita belajar kebenaran, ketika kita menghidupi kebenaran, itu menjadi sebuah nutrisi kehidupan. Makanya kita bisa ngerti kenapa Tuhan Yesus pernah berkata waktu dicobai oleh iblis, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sesuatu yang memberi kehidupan. Nah, firman yang keluar dari mulut Allah ini tidak bisa tidak kita dapati dari Allah. Ketika apa? Ketika kita berjumpa dengan Dia dalam jam-jam doa kita, dalam jam-jam pembacaan Alkitab kita. Saya tuh mendengar ya dari Pak Yehuda tentang teman-teman yang ada di Taiwan. Ya. Bagaimana setelah kerja capek mereka home. Wah, saya itu dengar itu terharu loh. Ya kita kadang capek udah pulang kerja itu mau istirahat, tapi kita masih punya waktu menyembah, belajar firman. Wah, ini satu yang baik sekali. Satu yang luar biasa. Dan saya bersyukur ya bisa menjadi bagian malam ini untuk bersama-sama dengan teman-teman di sana. Saya berdoa teman-teman yang ada di Taiwan tetap kuat, semangat, dan terus cari Tuhan sekalipun ada di Taiwan. Mungkin kita jauh dari siapapun, tapi kita bisa ada dalam home ini, saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang, saling berdoa. Kita bangun manusia roh kita. Dan kita menjadi orang-orang yang kuat. Nanti dimanapun kita berada, hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Wow, terima kasih sudah mengundang saya malam ini dan boleh berbagi buat teman-teman semua. Apalagi kita boleh doa bersama. Wow, luar biasa. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu. Itu renungan firman Tuhan malam ini. Mungkin ada pengumuman atau ada apa? Silakan. Sebelum kita berdoa lagi, tutup. Hai Pak, terima kasih. Nah, siapa yang mau sharing? Aku mau bertanya, silakan. Ada yang mau tanya? Kalau tidak, Pak, saya boleh bertanya, Pak? Silakan. Pak, gini ya, Pak. Saya kan seperti ini aja ya, Pak, ya. Kan pulang kerja udah buru-buru jam 8. Buru-buru terus waktu saya kadang untuk berdoa sama baca firman sendiri, berdoa pribadi aja ya. Itu kadang kayak orang frustasi saya, Pak, jujur aja ya. Saya ginginkan kalau Pak Eras ngajarin itu kan Pak minimal 30 menit ya Pak. Kalau bisa 1 jam, kok bisa lebih. Tapi kadang saya itu gimana ya Pak ya. Gini aja ya, kalau ini misalnya hari ini seperti ini jam 8 pulang ya Pak ya. Entar belum untuk keluarga, belum apa itu waktu saya belum saya buru-buru mau lihat suara kebenaran lah, mau dengerin grup ID atau gimana, atau mungkin agak zoom ya Pak ya. Itu mungkin udah terbagi berapa jam ya. Entar belum untuk keluarga itu biasanya saya kalau tidur malam itu biasanya jam 12 malam ya. Tapi saya udah biasakan jam 4 pagi saya harus bangun. Saya buat doa pribadi, mau baca Alkitab atau apa gitu ya Pak ya. Terus kegiatan rumah tangga yang ngurusin mau buat sarapan atau apa. Kadang saya merasa gimana ya Pak ya. Kayak doa itu waktu saya masih kurang gitu loh Pak. Kadang saya merasa itu kok masuk Pak Eras yang 1 jam atau 30 menit itu dalam sehari secara bergulir atau maksudnya itu misalnya ya Pak kayak di pekerjaan saya itu kan istirahat jam 12 sampai jam 1 ya kan biasanya saya kan buat makan terus buat apa ya Pak ya itu kalau misalnya saya pakai cuma paling juga nggak sampai setengah jam tapi 15 menit lah 20 menit tapi saya bertahap itu kerap maksud saya sering masih tetap dialog sendiri punya doa pribadi sama Tuhan itu walaupun cuma singkat-singkat apakah boleh Pak nggak maksud saya nggak selalu harus 1 jam sebab kadang itu waktu saya untuk berbagi waktu itu kadang makanya saya sampai frustasi loh Pak bagi waktu gimana. Iya. Waduh, ini saking hausnya mau berdoa ya. Ya, Bu. Jadi yang dimaksud Bapak itu kalau memang memungkinkan keadaannya, kita memberikan waktu itu 30 menit. Itu seperti kita memang datang
khusus berdoa. 30 menit kita habiskan, 1 jam kita habiskan. Kalau kita memungkinkan keadaan itu, atau memang kita sudah tahu ada jadwal jam kosong yang kita mau pakai untuk berdoa, oke, ini ada nih 1 jam saya mau pakai. Nah itu boleh. Itu mungkin maksudnya. Tapi juga begini, sebenarnya tidak sekedar bicara soal durasi saja, tetapi ini bicara soal perjumpaan dengan Allah dalam pertemuan-pertemuan itu. Singkat tapi berkualitas juga bisa. Jadi tidak, ini yang menarik dalam kekristenan, memang tidak ada hal baku. Tuhan itu mengerti keadaan kita. Nah, di dalam, makanya sebenarnya kalimat 24 jam dalam hadirat Tuhan itu adalah bagaimana kita tetap ada dalam hadirat Tuhan sekalipun kita beraktivitas. Itu bisa nggak? Sebenarnya bisa. Dan tapi ini perlu berlatih ya di tahap, maksudnya bertahap. Kita ada dalam tahap-tahap tertentu ya. Kita menggunakan waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tadi misalnya 15 menit dalam sela-sela waktu, it's okay, nggak apa-apa. Nanti berjumpa lagi. Yang penting adalah berjumpa dengan Allah dalam keseharian kita. Mau 10 menit, mau 15 menit, mau 30 menit, mau 1 jam, kita yang mengatur. Kita yang memberikan waktunya. Kita yang memberikan waktunya. Tidak seperti sebuah apa namanya ya, sesuatu yang baku begitu. Tapi kalau memang kita bisa menyelenggarakannya, ya nggak apa-apa juga, gitu loh. Misalnya setiap pagi saya sudah pasti menyediakan waktu berdoa, doa pagi, sudah pasti. Itu bisa saya lakukan dan saya sudah niatkan. Tapi bisa juga dalam sehari itu, kalau saya tidak doa pagi, saya doa malam. Setengah jam, nanti setengah jam lagi pagi. Ya, itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting adalah jangan sampai kita tidak berjumpa dengan Tuhan dalam hari-hari kita. Doa terus itu sama Tuhan setiap hari yang kita berikan. Jadi kita tetap akan punya waktu untuk Tuhan. Gitu ya, Bu? Mm-mm. Iya, Mm-mm. makasih Pak. Iya, tetap semangat. Jujur aja berapa 1000 tas, Iya. gimana ini Tuhan, gimana? Enggak, ya jangan punya perasaan seperti itu, Bu. Justru terus kita kembangkan ya, kita bangun ya kecintaan. Tuhan mengerti keadaan-keadaan kita yang sulit-sulit ya. Kadang dalam ya pernah dengar kan ya, Pak Eras sambil maskeran jalan, menatap langit, berdoa sambil jalan nih. Ya kan? Di pesawat dia berdoa. Pesawat lagi terbang, dia pakai masker. Di tempat duduknya udah berdoa, cus. Ya ada bisa aja, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting terkonek dengan Allah setiap hari dan kita melatih ya dari hari ke hari, ya dari menit ke menit. Ya nggak bisa setengah jam, mulai dengan 10 menit. Tapi konsisten, rutin kita lakukan. Nanti lama-lama terbiasa. Ya tanpa disadari ya Bapak Ibu, cara kita yang sering berdoa, tahu-tahu udah sejam gitu. Karena kita membangunnya dan setiap kita memang diajak untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Oke. Terima kasih Pak. Juga yang lain, keras-keras. Siapa yang mau bertanya silakan. Aku sharing. Bu Lili, Mbak Nena, Mbak Wina, Ibu Allah, Dek Jenny, silakan. Ayo. Silakan. Ini tempatnya jauh-jauh nggak? Jauh-jauhan nggak? Nggak, wilayahnya sama, di kotanya sama. Jauh-jauh Pak. Jauh-jauh ya? Dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Wah, keren loh wilayahnya ya. Dari kota ke kota. Kota ke kota Bu ya. Wah iya. Silakan Bu Lili. Mau tanya Iya. apa? Mau sharing apa? Oh sharing silakan. Ayo. Apa? Sharing apa ya? Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama Bu. Selama ini saya cuma dengar khotbahnya Pak Andreas, doa paginya. Sekarang bertemu muka langsung. Wah keren. Seneng ya ketemu juga nih Bu. Salam Sangat kenal. diberkati.
Saya itu begini, mau sharing aja ya. Saya itu kebiasaan saya kalau malam mau tidur itu Mm-mm. selalu ingat apa yang saya lakukan hari ini gitu. Mm-mm. Jadi mana yang kira-kira keliru, mana yang kira-kira salah itu saya minta minta maaf sama Tuhan. Jadi saya bawa dalam doa malam Mm-mm. saya. Nah kemarin hari Minggu tuh saya siang lagi jengkel gitu. Sudah saya share kemarin ya. Mm. Saya jengkel gitu. Tapi Alkitab kan mengatakan jangan sampai amarahmu itu eh, hilangkan sampai matahari terbenam. Terbenam. Mm-mm. Iya, tapi kalau malam itu ingat, jengkel lagi, gitu. Aduh, Tuhan maafkan. Kan tadi sudah saya lupakan. Tapi saya itu kebiasaan tuh mengingat hari ini apa yang saya lakukan itu, yang salah itu saya bawa doa malam mau tidur saya berdoa supaya saya tuh bisa saya koreksi diri gitu. Nah, tapi itu kejengkelan siang tuh saya bawa lagi malam gitu. Padahal kan harusnya matahari terbenam itu kan sudah melupakan, sudah Mm-mm. melepas pengampunan gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak? Apa itu eh, salah di hadapan Tuhan atau bagaimana? Nah, kejengkelan itu tiba-tiba karena jengkelnya itu melebihi, jadi marah sekali saya. Wes. Oke, Ya oke. sering nah itu jadi udah Mm-mm. selalu tuh malam saya tidur itu Tuhan hari ini tuh saya begini-begini tapi ingat yang masalah gitu itu wah hati ini agak panas gitu. Oke. Solusinya. Ya, kalimat kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam itu sebenarnya adalah bentuk kiasan. Artinya, Iya. artinya gini, kita boleh marah tapi jangan sampai marah kita itu berlarut-larut. Berlarut-larut arti kata kita harus sebenarnya menyelesaikan perkara itu. Jangan sampai perkara itu berlama-lama. Jadi istilahnya jangan sampai matahari terbenam. Jadi jangan sampai lewat 1 hari gitu kan kalau orang Islam ngitung matahari terbenam itu masuk hari baru. Jadi jangan sampai lewat 1 hari yang baru, jangan bawa ke hari yang baru. Kita harus eh, berusaha secepat mungkin menyelesaikannya. Dan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Jadi penekanannya adalah bagaimana kita berjuang menyelesaikannya, Bu. Saya mengerti ya. Kadang saya juga pernah jengkel sih, Bu. Dan kalau ingat sesuatu jengkel lagi gitu. Apalagi sesuatu yang menyakiti hati kita. Aduh, ini. Tapi ya disitulah kita sedang berjuang sebenarnya. Manusia daging kita kalahkan. Ini saldo dosa kita habisi di situ. Nah, ini yang setiap kali amarah itu muncul, ya, kita berjuang dan mohon sama Tuhan. Kita bawalah dalam doa, Bu. Oh Tuhan, saya marah lagi, saya jengkel lagi, saya ingat peristiwa ini. Nah, dengan begitu ya, ketika kita meresponinya dengan menahannya dan berusaha untuk membawanya kepada Tuhan, dengan begitu kita sedang melatih sebenarnya perasaan kita, rasa jengkel kita, ya. Dan ini merupakan sebuah latihan yang cukup panjang ya, karena memang di antara banyak tantangan ya, mengendalikan amarah dan emosi itu tidak mudah. Ini butuh waktu yang panjang. Apalagi kalau itu udah menyangkut harga diri kita. Kadang kita eh, tersinggung dan lain sebagainya. Ini istilah yang kalau kita pada dengar ya, ada monster dalam diri kita atau endapan-endapan yang mungkin ingin Tuhan bersihkan dalam diri kita. Dan itu seringkali terpancing keluar ketika ada yang menstimulus. Dan di situ menjadi sarana untuk kita semakin bersih lagi ketika kita mencoba untuk mengalahkannya. Jadi maksud kalimat itu adalah jangan sampai berlarut-larut dan secepat mungkin kalau bisa kita selesaikan. Kalau toh tidak dengan orang yang membuat kita kesel, tetapi setidaknya dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Nah, ini kita perlu libatkan Tuhan, Bu. Kita perlu libatkan Roh Kudus. Jadi setiap kali kita jengkel lagi, Bu ya, Ibu bawa dalam doa. Apalagi biasanya kan tadi semua malam sebelum tidur biasanya mungkin ini mau bawa dalam doa ya. Itu langsung dibawa aja dalam doa.
Tuhan beri aku kekuatan untuk gak jengkel lagi. Yang peristiwa itu menjengkelkan. Nanti kalau ingat lagi gimana Pak? Ya berdoa lagi. Sampai nanti kita bisa mengatasinya pelan-pelan. Gitu Bu. Terima kasih, Selamat terima kasih. berjuang ya. Sama ya. Yang ngomong juga ini sedang berjuang untuk hidup benar ya Bu ya. Apalagi pendeta muda kayak saya ini Bu. Aduh, ini juga masih ada nih Bu. Monsternya ya. Kalau dicenggol bisa. Tapi kita bersyukur ya Tuhan ajar kita, Tuhan ingatkan kita, Tuhan bentuk kita untuk jadi lebih baik, lebih baik. Gitu. Terima kasih, Bang James. Silakan Sama-sama yang Ibu. lain. Ya, silakan. Bacanya kok Mbak Lena. Mbak Lena, walang. Kok Mbak Lena silakan. Shalom Pak Andris, Halo Ibu, shalom. malam. Malam. Terima kasih Pak atas sharing firman-Nya malam ini sangat-sangat memberkati buat Amin kami, Bu. terutama saya. Amin. Karena renungan firman malam ini tentang kita harus memperbaharui manusia batiniah kita. Iya. Kita selalu mendandani manusia lahiriah kita, tapi kita seringkali lupa mendandani manusia batiniah kita. Terutama kami para wanita, Pak. Gitu. Kami sering sibuk mendandani diri kami, manusia lahiriah kami. Sedangkan mau buat alis saja membutuhkan waktu berapa menit, mau menghias muka saja, ya berjam-jam. Kita mau ke pesta saja berjam-jam di depan kaca. Tapi kita seringkali lupa, kita harus mendandani manusia batiniah kita dari sehari ke sehari. Kita harus terus membangun perjumpaan kita dengan Tuhan, dengan Allah kita. Ini selalu menjadi PR buat kami, terutama kaum wanita ini. Ya selalu berdandan di kaca berjam-jam gitu. Kita harus terus memacu semangat kita untuk kita mendandani manusia batiniah kita. Iya, supaya kita memang betul-betul bukan muka kita saja yang layak gitu, tapi batin kita layak di hadapan Allah Bapa seperti itu. Terima kasih Pak, sharingnya malam ini sangat-sangat menyentil kami. Para wanita. Enggak mau juga sih Bu. Iya Pak, karena wanita itu kan kalau mau acara sibuk Pak dengan dandanan. Aduh, alis yang menceng, hapus lagi alis itu. Tapi manusia batiniah kita seringkali lupa untuk merenungkan itu Pak, gitu loh. Sudah cantikkah manusia batiniah kita? Seperti apa dandanan manusia batiniah kita? Itu yang seringkali kami sering lupa, terutama saya gitu. Terutama saya. Terima kasih Pak Andris. Biasanya kalau saya ngomong ke yang bapak-bapak juga sama. Tuh bapak-bapak ya kalau hobinya, waduh, yang fitness lah, yang inilah, minyak wangi lah, apa segala macamnya bisa tuh betah. Ya, tapi untuk cari Tuhan, siapkan waktu, berdoa, duduk di bawah kaki Tuhan, wah. Padahal itu yang menjadi kekuatan kita. Thank you Bu, thank you Bu, thank you. Terima kasih Pak. Ayo siapa? Silakan yang lainnya. Mbak Jenny, mau sharing? Silakan. Kok senyum-senyum? Silakan Mbak Jenny. Kok Mbak Bu Nina? Bu Ina? Kalau enggak, saya mau tanya satu lagi ya Pak. Ya, Bu. Dulu saya pernah bertanya ya Pak Andres sama seorang ya juga gisum ya, yang gisum, tapi yang lain lah. Itu dulu gini Pak, saya kan dari keluarga yang suami saya bukan orang Kristen ya Pak ya. Dia kadang kalau hari Minggu itu kan saya cuma lewat online ya Pak. Lewat grup ID, kecuali kalau hari sebulan sekali ku di gereja Ciai Rehoboth sana ya. Jadi kalau online saya ikut lewat grup ID ya Pak. Tapi suami saya itu kalau hari Minggu kan terkadang nggak suka di rumah, sukanya aku ngajak jalan-jalan lah, atau camping lah, atau apa. Saya tuh kadang gini Pak, kalau Sunday service itu kan saya pakai ini earphone ini ya. Sambil dengerin sambil camping itu. Tapi terkadang aku gimana Pak ya, saya tuh merasa ini ku benar apa enggak ya. Emang waktu saya tanyakan sama pembicara, sama pendeta itu bilang boleh aja, tapi jangan sering-sering, itu bisa jadi sanggungan. Tapi kalau dipikir emang benar ya Pak ya, terkadang itu firmannya aku nggak bisa masuk
100% gitu loh Pak. Terus gimana untuk nyikapi masalah ini Pak? Iya, memang benar ya Bu. Jadi ke kelemahan-kelemahan online itu adalah ya tadi ya mungkin kalau kita tidak memang mempersiapkannya waktu-waktunya gitu ya, itu memang bisa mengganggu ya kita dalam perjalanan misalnya ya kita nggak bisa hindari pasti akan berbeda ya Bu ketika kita secara apa ya serius mendengarkannya. Walaupun saya mengerti ya kadang ada situasi-situasi yang nggak bisa kita elakkan. Kita harus online misalnya. Ya memang kita perlu kalau misalkan hal itu ya terjadi dalam kehidupan kita ya Ibu, ya kita bisa menggantinya gitu loh Bu. Mengganti waktu yang memang benar-benar kita siapkan. Jadi kalau memang tidak bisa di jam itu secara langsung, ya itu kan ada siaran tunda kan, ada rekamannya, bisa ikut yang setelah rekamannya sudah ada, entah mungkin itu di ketika kita sudah pulang, ada waktu 1,5 jam kita pakai buat beribadah, ya gitu. Paling kita bisa siasatinya dengan menggantinya. Sebab memang udah pasti tidak maksimal gitu Bu. Kalau kita melakukan ibadah tuh lagi ada perjalanan entah itu di dalam mobil, kita sambil nyetir dan sebagainya. Walaupun itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari juga misalnya. Gitu. Jadi kita perlu memang memberikan waktu-waktu untuk hal itu ya. Jadi kita bisa apa namanya? Memberikan apa namanya? Waktu ya. Ya, untuk memang menangkap pesan itu. Karena pasti akan sulit ya kalau tidak konsentrasi. Itu kelemahan di online. Beda kan kalau kita datang onsite ya mau nggak mau di ibadah ya kita konsentrasi. Tapi kalau di online memang kelemahan sama. Saya juga kadang misalkan mengajar ya, jadi saya nggak bisa datang ibadah, SK misalkan atau apa. Ya nanti biasanya saya cari waktu entah mungkin setengah jam sebelum tidur saya dengar firmannya atau gimana gitu supaya tetap ada yang ini kita gitu Bu kalau tidak terelakkan lagi. Terima kasih Pak. Mm-mm. Iya, silakan. Walang. Ibu Vina itu dari Hong Kong ya? Iya, dari Hong Kong. Oh sama nggak ya saya sebab tanggal 26 di Hong Kong dengan ibu siapa ya kemarin? Ibu Jessie. Iya itu ya harusnya minggu lalu tapi saya di Medan jadi saya nggak bisa ikutan gitu. Wow keren juga nih ya Ibu Jess. Oke. Yang lain. Ya Alang, silakan. Tadi nggak enak aja sama Pak Andres. Maaf loh Pak. Ya Ibu, halo. Jadi Pak Andres Suaranya nggak jelas. Ya Alang. Suaranya agak kecil Bu. suaranya nggak kecil ya? Kecil. Benar nggak? Halo. Terasnya Melam. Nggak jelas Mbak. Ya Alang. Ada suara udah. Oh, Udah. sudah sekarang. Ya udah, Tadi. oke. Ada. Oh ya, enggak. Tadi saya sih bilang mau minta maaf aja sama Pak Andres. Biasanya kan kita dulu yang nungguin, ini malah Pak Andres yang nungguin kita. Oh, nggak apa-apa. Maaf loh Pak. Kesalahan saya. Terima maaf. Jadi Pak Andres jam 7 jam Taiwan itu jam 7.45 apa 40 kayaknya udah ada gitu udah dibuka. Ya tadi saya sengaja supaya mau cek sound dulu karena saya pakai alat ini supaya nggak kegedean gitu. apa nggak ada yang monitoring kan jadi saya setting dulu supaya lebih nyaman kitanya. Makasih ya Ibu. Aduh, tadi Makasih banget Pak soalnya yang untuk pertama kesediaannya. masuk. Kaget saya juga ketemu di dalam. Gitu. Saya juga kaget Pak. Saya bilang udah ditunggu ini sama Pak Andres yang belakangnya belum pada masuk.
Ambil Iya, latihan pasien saya belum jaga-jaga. tidur lagi. Nah, Oke, diakhirin aja Mbak Lisa. Iya, ya kalau nggak ada silakan gitu Bapak apa gitu tuh Bapak Pak Andre, silakan kami persilakan untuk membawa doa. Kalian juga mendoakan untuk Bapak rohani kami kita Pak. beres ya. Ya Pak. Ya. Oke. Terima kasih ya rekan-rekan atau teman-teman yang ada ya di di Taiwan. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita jumpa ya. Boleh doa, boleh sharing. Kami juga berterima kasih sangat Pak Andre. Wah, iya aku ini aku terkesan. Makanya waktu dapat berita dari Ibu Lisa ya, Pak bisa melayani home. Wah, saya langsung cari tanggalnya karena semoga nggak sibuk dengan jadwal ngajar ya, karena biasa bentrokan dengan jadwal ngajar. Karena di minggu ini saya nggak ada kelas, jadi saya bisa ikut doa. Oke, kita berdoa untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini. Kami boleh hadir bersama-sama menyembah, berdoa, sharing. Biarlah ini menjadi kekuatan yang terus Engkau bawa dalam hidup kami. Membuka pengertian kami, mengajar kami, mendewasakan kami. Biarlah kami terus ada dalam hadirat Tuhan. Bawa kami Bapa, bentuk kami. Hamba berdoa secara khusus untuk teman-teman di Taiwan ini Bapa. Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, menyertai, memelihara hidup mereka. Berkati Ibu Lisa, berkati Ibu Jenny, berkati Ibu Alan, Ibu Nena, berkati Ibu Lili dan rekan kami Bapak Ibu yang ada di Hong Kong. Bapak, biar mereka semua ada dalam lindungan tangan-Mu. Mereka aman dalam pemeliharaan Bapa di surga. Apapun yang sedang mereka perjuangkan hari-hari ini, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tolong sehingga mereka boleh melewati setiap proses-proses dalam kehidupan mereka dengan baik. Sekali lagi kami berdoa dan menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi Bapak rohani kami, Pak Erastus, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, Bapak. Kami bawa beliau ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh proses yang sudah Engkau kerjakan dalam hidupnya. Tuhan menyertai beliau dan terus menyempurnakan kesehatan beliau sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi, menyertai juga untuk Ibu Eras yang mendampingi. Berikan kekuatan, kesehatan untuk Pastor Stephen dan keluarga, Pastor Stefani dan keluarga. Jagai mereka, lindungi mereka, mereka aman dalam tangan Tuhan. Juga setiap kami Bapa berkati istirahat kami malam ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar berkat-Mu dicurahkan atas kami, berkat yang datang dari Bapa Yahweh, Bapa Elohim Yahweh yang maha besar, juga dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara hari ini sampai langit baru dan bumi yang baru. Amin. 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 Terima kasih Pak Terima kasih. Andri. Terima Sampai kasih berjumpa. Pak Andre. Tuhan Terima berkati. kasih Pak Andre. Tuhan Terima kasih berkati. sekali. Tuhan berkati. Banyak Sampai juga ketemu. berkati. Izin live ya.